Bulan Pamante, Pakde, para sepuh, Bapak Ohan yang sudah hadir. alhamdulillah sehat. Belum. Insyaallah semuanya dapat diberikan kesehatan, keberkahan, dan berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak juga. Tidak tepat kalau bisa. Bentar banget. Tahu dia ngomong apa enggak? Sebelum saya memulai rapat ini, sekali lagi saya menghimbau ya untuk yang masih di rumah harus segera keluar. Cepat saya mengharapkan untuk kehadirannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk waktu malam ini kita bisa bertatap muka dengan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh seorang bapak-bapak ibu-ibu untuk hadir di rapat malam ini. Tidak lain, pertama tujuannya silaturahmi, kedua akan pembahasan tentang laporan-laporan kas keuangan yang ada di Persompat. Yang ketiga tentang pembangunan atau keadaan di lingkungan Persompat. Untuk itu, yang pertama mungkin di sini akan kita izinkan kepada Pak Bendahara untuk melaporkan kas keuangan RT 04 yang meliputi kas RT 04, kas keamanan, dan kas yang kemarin kita melaksanakan 17 Agustusan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua laporan keamanan, dan yang ketiga laporan terkait pembangunan sekretariat Persompat. Sampai saat ini alhamdulillah saldo sebesar Rp574.500. Alhamdulillah, terima kasih kepada sudah konsisten dalam melaksanakan iurannya dan dalam mengoperasikan terkait keuangan di lingkungan kita. Terus yang kedua, laporan kas keamanan sesungguhnya itu sebesar Rp200.000, dan alhamdulillah kemarin kita kepengurusan ada alhamdulillah mendapatkan sebesar Rp1 juta, dan di situ ada keterangan tempat. Alhamdulillah cukup sedikit. Saya nggak tega untuk menyampaikannya seperti yang tertera di laporan. Saya memohon maaf kepada mungkin selama ini belum terbayarkan untuk pembayaran dan kekurangan ini utang yang belum dibayarkan segera terbayarkan. Untuk saat ini hanya itu yang saya sampaikan. Oh ya, mohon maaf, satu lagi kembali untuk laporan keuangan Agustusan sudah kebagian semua ya, Pak. Alhamdulillah sisa saldonya sampai Rp0, dan berikut dari laporannya. Saya ucapkan terima kasih ini kepada ibu-ibu yang mengelola, keuangan Agustusan, luar biasa ya. Di baliknya beliau benar-benar kerja
apabila ada pertanyaan terkait keuangan silakan diutarakan. Mungkin ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas satu persatu. Untuk laporan keuangan tolong dibuka terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama adalah laporan keuangan. Alhamdulillah, walaupun kita 2 tahun ke depan ini, 2 tahun ke belakang selama saya menjadi RT, mungkin untuk nilai nominalnya kas RT 04 selalu di bawah kas 1 lagi berjalan, dan yang belum kita sentuh atau belum kita kerjakan, mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan kedepannya kita bisa lanjutkan itu. Jadi untuk kas RT 04 terakhir 574.000. Itu yang pertama. Saya mandiri aja nak dulu belum ngomong. yang mau dikoreksi kan keuangan. Iya. Yang mana? Kasih RT dulu Pak, kasih RT dulu Pak. Kan kaget tuh yang masak aja daripada begini kan. Ini ada masukan uang dari AFNet ya, Korea. Ya. Satu bulannya itu masuk 200.000 susah. Itu belum dibahas Pak. Yang tak dulu Pak. Biarin dulu. Untuk Bisa dulu. Oke, pertanyaan pertama silakan ke KPRI, waktu dan pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Mante sudah mengkoreksi. Ya, memang ada betulnya waktu itu saya sudah menjanjikan juga ke semuanya bahwa terhitung dari warga yang masuk ke dalam AFNet akan dikas 10.000 untuk masuk ke kas RT. Tapi mohon maaf sebelumnya juga emang berjalannya waktu ternyata pengeluarannya istilah pemasukannya tidak apa ya, tidak sesuai, tidak stabil. Jadi emang ada salah satu perhitungan yang terlewatan inventaris ya, inventaris RT. Nah, terus di gang jeruk itu ada box yang nggak saya perhitungkan, jadi saya keluarkan aja dari situ. Jadi emang dari budget itu saya keluarkan, karena kalau emang menunggu apa namanya Itu pengurus SPK Sempat, dan kebetulan salah satu waktu itu juga yang mendukung tentang berdirinya AFNet. Waktu awal kita diskusi, emang di sini KPRI punya usaha, kita dukung atas dasar istilahnya KPRI juga usahanya maju dan di lingkungan pun merasa terbantu. Alhamdulillah, mungkin salah satunya saya juga terbantu dengan adanya CCTV. Ya. Di balik semua itu, kita pun pernah mendiskusikan waktu itu, apakah dengan harga yang sekian itu merasa cukup waktu itu KPRI. Waktu itu KPRI mengatakan insya Allah cukup. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa, padahal seperti ini. KPRI setiap bulannya kemampuannya seperti apa, kita minta komitmen ya. Di sini kita minta komitmen. Jadi mohon maaf KPRI, di sini kita bukan di lapas, bukan berarti kita apa namanya hanya meluruskannya, kita memberikan supaya warga mengetahui, karena tujuan dari awal kita kan untuk pembangunan di SPK itu sebenarnya banyak yang mendukung,
Sebenarnya saya pengen ini komunikasi dengan saya Pak. Ya. Jadi saya juga mengetahui setelah mengecek laporan keuangan. Kedua, saya juga selalu berterima kasih kepada Ferry yang telah memfasilitasi tentang CCTV. Nah, di sini. Jadi di sini kita hanya mengklirkan yang menunggu sampai kondisi stabil. Saya akan menghitung jumlah user yang ada di mana. Boleh bertanya, apa ada tanggapan dari yang lain? Ya. Silakan, tadi menanggapi kan? Di sini kita bukan tersinggung, apakah kita meluruskan, mengklirkan supaya warga juga mengetahui dan KPR pun merasa plong gitu. Misalnya sama-sama ini. Jadi tadi KPR paparkan, insya Allah maksudnya masukan dari Pak RT, nanti Pak Ferry menekankan kenaikan lagi. Saya kan anggota AF pelanggan sama. Nanti setelah ditekankan begini, Ferry naik ini. Jadi kalau bulannya 150.000 itu dibebankan misalnya di bilangan kita udah bayar ke kas RT, ditambah lagi kita bayar ke HF untuk RT. Jadi kita jadi double gitu. Kita bayar ke kas RT, bayar lagi HF untuk kepentingan RT. Kalau tadi saya bicara Ferry dengan biaya operasionalnya, dengan bicara lisan tanpa data, saya rasa nggak fair. Kalau Pak Ferry mengalami kerugian dalam atau kekurangan dalam biaya itu di luar. Di sini kebetulan kita yang kita bahas tentang KSRT. Kebetulan di KSRT itu ada poin tentang pendapatan tamu. Kalau ada korupsi warga tentang itu, kalau menurut saya masih itu yang ada. Karena di sini kita nyari solusi. Nah, kebetulan Pak Ferry sendiri sebagai usaha telah menempatkan. Nah, jadi kalau nanti punya apa, Pak Edi punya pikiran nanti akan naik, itu kita mulai itu masih ke situ tadi. Jadi di sini pun saya hanya memaparkan apa yang dibahas malam ini. Jadi kita harap apa yang kita lakukan sekarang ini satu persatu kita selesaikan dengan rasa kekeluargaan dan titik kemudian kita dapatkan 100.000 di kas atusan yang disetorkan ke RW. Oke Pak, nanti saya terima laporannya. Kebetulan waktu itu kita melihat kondisi keuangan di kas RT, kas keamanan dan kas keputusan. Jadi kita ambil tersebut kesimpulan untuk mengambil 300.000 di dana keputusan ke RW. Kebetulan momennya dan 300.000 itu juga digunakan di bulan Agustus dan diperuntukkan untuk momen Agustusan di RW. Tadinya kita cover dari kas RT, alhamdulillah kas RT kondisinya lagi minim. Jadi di sini saya sebagai selaku pengurus dalam menangani suatu kas, sekiranya ada sesuatu yang bersifat urgent, ada yang harus kita keluarkan. Kebetulan kos tersebut tidak ada dananya, kita subsidi silakan. Yang penting tujuannya itu kas warga kita kosongkan. Mau sumbernya dari manapun, yang penting kita katakan secara bebas terbuka. Yang saya harapkan seperti itu. Saya harapkan seperti itu. Ya, saya koreksi dari mana saya terima. Saya masukkan dari mana saya terima. Intinya saya di sini setiap apos yang mana yang lagi ini tetap berjalan. Mungkin kebetulan di KSRT kemarin itu banyak pengeluaran, tapi jangan menyalahkan kok KSRT banyak pengeluaran, tapi tetap kita kokohkan apa yang dikeluarkan. Iya betul. Ya kan? Iya. Jadi intinya kita mengeluarkan sesuatu. Kemudian memakai KSRT atau kas abusan, kas keamanan, intinya kita beberkan, kita paparkan. Tujuannya buat apa? Kalau tujuannya masih untuk lingkungan, saya menurut wajar-wajar saja.
Betul. Ya, saya mengharap mudah-mudahan diterima karena kita juga kemarin kebetulan main Agustusan dan untuk Agustusan juga di RW. Itu yang jawaban kedua. Oke. Nilainya balance 0, berarti alhamdulillah karena di sini juga ada pemasukan dari dana warga 4.400.000 yang disubsidikan secara cicil 3 bulan. Di sini juga ada dari dana kas ibu-ibu yang membantu operasional di Agustus 100.000, dan kedua donatur-donatur yang di sini membantu kelancaran di bulan Agustus. Yang pertama dari Pak Puji, kedua Bunda Keke, ketiga Mbak Kenan, Mama Patan, Mama Gibran, dan kesetan warga untuk baru pulang, dan bapak-bapak ibu-ibunya yang tidak bisa saya bersatu yang telah menyusun Agustusan dan tenaga dan materialnya sudah membaik. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalasnya. Di sini untuk dan Agustusan apakah ada yang dikoreksi, apa masukan, apa diterima laporannya? Silakan. Yang keamanan. Dana keselamatan sampai saat ini 630.000. Di sini saya jelaskan. Kemarin kita momen Agustusan di RW. Kebetulan kita mendapatkan beberapa turnamen yang alhamdulillah ada piala, ada piagam, dan ada sebagai rezeki. Ya. Alhamdulillah. Nah, di sini yang pertama, di sini ada lomba futsal. Lomba futsalnya piala Bu. Ya, kita juara 1 alhamdulillah di tahun ini, dan untuk nilai nominalnya kita serahkan ke pemainnya alhamdulillah, yaitu untuk uangnya nilai 350.000 untuk juara pertama. Untuk yang kedua, di sini ada lomba payobor. Di sini ada lomba payobor, kemudian kita juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jualannya, terus nilai nominal uangnya 200.000. Alhamdulillah. Yang ketiga ada jualan bulu tangkis. Kita tetap masuk semifinalis. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi juara 1. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah udah 4 tahun kita juara 2 terus. Dan komitmen dari istiqomah gitu. Iya. Kebetulan di juaranya Ibu yang bulu tangkis. Juga terima kasih sudah banyak. Ini gimana nih? Lomba uang kita juga jadi juara harapan. Ya. Alhamdulillah kita jadi juara apa? Nggak berharap loh. Berharap juara harapan. Alhamdulillah kita bersyukur loh. Ya. Kita jadi juara harapan. Ini piagamnya Bu. Alhamdulillah dapat uangnya 100.000. Bayar buat kopi lah. Bayar Pak. Jadi yang ketiga adalah udah berarti dengan jajan. Nah, dari nilai uang diterima dari hadiah-hadiah tersebut berjumlah 500.000. Alhamdulillah. Nah, dan kebetulan ini juga menyangkut istilahnya nyawa seseorang, ya. Jadi saya membuat polisi tidur. Itulah polisi tidur apa adanya. Kalaupun dikomentari masalah tinggi apa rendahnya, ya itu nggak adanya seperti itu. Nah, Sesuai budget. nah, kedua, di waktu program untuk memilih polisi tidur, jadi di sini saya sebagai pengurus, setelah mendapatkan informasi dari warga, atau dari pengurus atau dari mana, yang sifatnya bersifat order, mau tidak mau saya harus bertindak. Berarti saya mendahulukan, ya, kita luruskan, kita clearkan setiap masalah satu persatu supaya tidak ada bisa di antara kita, ya. Iya. Oke, jadi saya mencoba. Oke lah, yang ada uang hadiah, oke kita pakai uang hadiah. Bukan berarti saya, berarti kenapa nggak bilang-bilang dulu? Tetap saya informasikan dulu. Kalau ada komentar, ada masukan, saya terima. Kebetulan material juga kita pakai, ada kelebihannya, ada sepasir, bata, sama pasir semen. Jadi bukan berarti gagal posisi tidur 2 berarti jadi banyak, bukan. Intinya kita keliling, kita terbuka, ya. Jadi budget yang kebetulan dikeluarkan di pembuatan posisi tidur mencapai 720.000. Alhamdulillah dari hadiah 500.000, dari pembuat apa sumbangan 150.000.
Jadi tambah dari asetnya 70.000, total 720.000. Oke, di sini kita luruskan. Nah, jadi intinya saya setiap ada program atau sesuatu update, ada sesuatu pengeluaran yang melibatkan KSRT, mana dulu yang KSRT kira sehat. Kalau di situ ada kasnya, oke, kita pakai yang dulu. Yang penting judulnya perlindungan, ya itu. Jadi sekarang intinya uang hadiah ada 500.000. Kebetulan uang yang dipawai obor ada 120.000. Saya apresiasikan 100.000 kepada PIC karena hanya bisa atas itu yang bisa apresiasikan. Mudah-mudahan menerimanya. Jadi sekarang intinya uang kas hadiah ada 400.000. Sekarang saya bertanya lagi keluarga, untuk turnamen bulu tangkis 11.000, lingkungan 100.000, dan sisa 11.000 ada 400.000 mau diapakan? Dimasukin ke pos mana atau mau diapakan? Silakan, saya minta tanggapan dari bapak-bapak. Menanggapi tentang hadiah untuk saja di RW itu kan perlombaan juara perkuliahan. Kalau terima kasih BT atas waktunya. Sedikit saya menanggapi ya masalah uang hadiah. Kalau saya sih setuju aja. Yang pasti masukan aja dari saya. Maksudnya kita jangan terlalu fokus juga ke sekretariat. Soalnya kan fasilitas lain juga masih banyak yang terbengkalai. Benar nggak Pak? Benar. Ya kan? Iya. Ya karena kita juga bingung di sini, kita pengurus juga banyak, yang komen nggak pernah ada, warga juga banyak yang rapat nggak pada hadir. Jadi kita bingung maunya seperti apa gitu kan. Jadi kalau emang kasarnya RT punya kebijakan yang bagus, ya kenapa nggak salahnya kita dukung gitu. Yang penting duit itu nggak dimakan sendiri kok, kan buat kepentingan bersama juga. Salam doa. Salam sejahtera udah semua ya. Menanggapi dari omongan Pak Adi tadi, lurus saja. Lurus, berarti belok dia. Udah lurus. Mungkin dari persepsi orang itu cara pandang itu berbeda-beda. Kalau Pak Adi dan menanggapi dari sekretariat RT mana yang penting dulu, sebenarnya semuanya penting Pak. Diadain rapat itu seperti apa Adi bilang, kadang datang kadang gagal. Kalau yang dipentingkan dari RT tadi saya mengambil kesimpulan itu sebenarnya RT itu menggunakan anggaran yang ada dulu untuk kepentingan nama penting dulu. Maaf kata-kata insiden kejadian yang melibatkan anak tadi ya, yang makanya dibikin polisi itu. Excited itu sebenarnya udah langsung akses ya, terus tadi sebenarnya bisa sama harusnya. Jadi kalau gue bilang tadi kita internal dulu, tadi jadi harusnya di dalam dulu dia, gitu loh Pak. Sampai agak sudah bilang gini-gini, buat dari statement ini gimana itu maksudnya. Kalau masalah dana monggo saya persilakan lagi lah, bukan ranah saya sebagai warga, untuk saya protek doang. Cuman tadi saya coba agak sedikit benar-benar doang, saya mau nanya masalah pembangunan polisi tidur. Udah bangun polisinya kok. Polisi tidur itu di sini 720.000. Mungkin saya awal di sana mungkin bisa dijelaskan ya, apakah 3 polisi tidur itu harganya segitu? Saya awal di sana mungkin ya. Nanti aja dilanjutkan. Nah, saya kan sebenarnya butuh pemasukan juga itu dari RT-nya. Jadi apakah berapa gitu loh Teh? Kan saya nggak paham juga. Ya.
Tadi udah dibahas. Menghabiskan uang 720.000 bukan berarti kursi itu 170.000 masih ada mafianya, masih ada mafianya. Kebetulan kemarin buat problem material 510.000 untuk supir 120, kan? Kedua di situ kan ada operasional, ya kan? Nah biaya operasional itu, nah kedua lagi kita beli semen, rusak lagi berapa? 15.000. Ditambah semen apa namanya? MU. Jadi kita kalau memilihkan satu persatu itu jawabannya, ya. Jadi kita intinya terbuka, nah, ya. Di sini saya hanya mengharapkan apa yang saya terima, apa yang saya lakukan, tidak ibaratnya saya untuk diri pribadi. Ya. Kalau sifatnya saya di fotokopi, biar warga mengetahui. Ya. Begitu. Oke, terima kasih Benda atas masukannya Benda. Tentang kaji. Oke. Tapi untuk pelaksanaannya kan belum ada terpending, ada program yang lain untuk kantor sekretariat RT. Ini hanya usul aja Pak. Itu kan ada tenteng kasih itu bisa kita manfaatkan. Ataupun kalau mungkin butuh limbah, tinggal Pak RT sediakan mobil aja, limbah banyak. Pakai tapi impor apa gimana tuh untuk di Mumpung sebelum Limbah seperti apa Pak? Limbah beton. Limbah beton. Iya, Itu boleh tuh buat bawa ya. banyak. Pakai bus. Itu untuk selama itu kisaran 500 sih. Iya langsung keringin dulu. Iya, nanti tinggal beli semen atau apa, ada ganteng bekas kita manfaatkan Pak di ujungnya Pak Ucis saja itu. Mungkin hanya itu aja Pak, bisa ditambah juga. Terima kasih Pak Sentana. Bukan saya berbagi dulu dan bisa musuh, ya. Ada itu memang ya gimana ya. Jadi intinya saya mohon maaf dalam setiap tindakan saya selalu pengen buru-buru. Ya. Oke, untuk menanggapi Pak Adi, alhamdulillah Pak Adi, saya terima masukannya dari Pak juga. Alhamdulillah Pak itu juga fasilitasi katanya ada bisa sekolah. Nanti insya Allah Pak Eko, emang sih baik Pak Eko kalau emang ini abang sih yang kita ini. Saya pengen memfasilitasi aktivitas supaya bersih. Kalau bersih enak, itu yang pertama. Nah, sehingga berjalan kalau berjalan, alhamdulillah beginilah keadaannya. Walaupun kalau dibilang kurang masih kurang, tapi kan tidak ada puasnya, ya kan? Oke, maaf. Yang kedua, saya bukan berarti tidak memikirkan tentang fasilitas yang ke arah tol yang dibilang. Karena saya juga langsung pernah ngomong ke Adi, apakah ganja yang di Pak Eko yang tawarkan kemarin itu bisa pakai buat sementara pernah diuji. Karena saya pernah menanyakan Bu, Yubit itu hanya 450.000, kita tidak mampu, tidak sanggup. Kita total kurang lebih 30 meter, tadi 450.000, kurang lebih apa? 17 juta. Emang nilainya 17 juta, sebenarnya habis berapa? 30 juta. Tapi bukan berarti saya tidak memikirkan. Kita cari solusi aja nih. Waktunya mungkin belum tepat kayak ke KCT ya. Ya, untuk membantu pembangunan lingkungan yang bukan sekalian bilangnya. Oke, untuk yang kedua kita silakan ke masing-masing. Dari Gantul dulu dah. Ini masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program keluarga berencana. Kayaknya kalau dijarut kurang gitu ya. Oh, kurang terang Pak. Nanti dia mau jadi di ujung Pak Sugeng mati ya, itu kan sudah untuk sementara ya untuk program RT aja yang diperbaiki dulu karena mengingat anggarannya juga seperti ini. Saya juga meminta pada dari
Tambahan aja. Enggak ngomong. Ada tambahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Suara langsung. Ada enggak ya? Kiai ini Kiai. Oke, langsung aja lah. Di sini saya akan bicara Kacau. masalah Marah nih. Apa? ya kita kebujukan aja lah sebagai warga yang baik. Kita sebagai warga tentunya di masyarakat kita perlu rukun guyup. Iya. Gitu ya. Betul. Masalah lain-lain kalau warganya belum ada kesadaran keguyupan kerukunan tetap begini aja Pak. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Kadang-kadang di warga kalau perumahan begini Pak, yang pernah saya lihat, pernah saya alami, ya bisa cerita dengan perjalanan hidup saya Pak, yang bisa saya alami. Saya bukan orang pintar, bukan orang ahli, hanya perjalanan hidup saya yang akan saya sampaikan. Ya media, oke. Kita sebagai warga yaitu harus guyup rukun. Di sini banyak warga yang belum bergaul, nggak mau kerja bakti, nggak mau. Itu sebenarnya apa ya? Ada rapat nggak mau, apa malu, apa sibuk? Ya kalau malu, kenapa malu? Gitu. Kita kan bergaul itu kan bagus silaturahmi. Jadi kita kadang kalau ada kerja bakti ya yang itu aja. RT-nya bosan. Kayak kita sebagai warga ya itu jangan malu-malu bergaul, bersilaturahmi. Kita hidup di perumahan subsidi Pak. Di sini ada yang orang kaya, ada orang miskin ada. Kita sama. Orang miskin juga kewajibannya sama di RT. Orang kaya juga sama. Masalah rezeki itu urusan masing-masing Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibikin buat laporan tentang kita kaya, kita miskin, kita malu. Jangan, kita bergaul dengan siapa aja Pak. Boleh. Kita bergaul di masyarakat, bukannya kita jangan apa ya membanding-bandingkan kita orang beda suku, orang Sunda, jangan semua sama, kita berbeda-beda ras. Kita semua di warga sama. Kalau saya Pak bergaul, siapa orangnya, mau miskin, mau kaya, mau bajingan mau peminum tapi itu dilakukan di luar, jangan di masyarakat gitu. Kalau dia bisa menyesuaikan di masyarakat baik ya kita hargai. Itu tambahan dari Pak Dewi sama Pak Petani perihal kerja bakti sama rapat RT ya. Kalau kita lihat kerja bakti mau rapat RT orangnya ini juga, benar nggak Pak? Ya kan, benar kan? Nah, saya memberikan saran ada PIC untuk kerja bakti sama rapat RT. Bila perlu kita ketok ke satu-satu tuh warganya tuh. Saya yakin warga di sini ada yang di rumah. Ya, nah kita tanya alasannya apa? Nggak mau ikut kerja bakti apa rapat? Itu sih. Biar dia juga agak segan juga. Maksudnya ada kepedulian juga ke warga. Ya kan? Kalau misalkan dia warganya kerja, ya sedikit lah di WA lah, ya kan? Izin lah, nggak selalu atau cuek. Kalau orang bilang salam assalamualaikum, ya kita jawab lah waalaikumsalam. Ya segitu aja sih. Mungkin Baik ya, tadi masalah kursi tidur ya. Itu sebenarnya budget yang 720.000 itu untuk dua tanggul ya, yang dalam seri sama yang
Singapura. Jadi untuk Kang Jambu, mohon maaf ya bukannya saya sombong, saya hanya menginformasikan aja keluarga, takutnya oh berarti tidak anggur gitu kan. Cuman kemarin yang dari Kang Jambu kita ada anggaran sendiri gitu. Mungkin itu aja ya. Maksudnya biar perjelas saja, takutnya oh berarti dengan dana segitu kita tangguh ya. Mungkin kalau yang paham ya masuk akal, takutnya yang nggak paham kan iya, jadi pikirannya duitnya kemana-mana gitu ya, ceceran di jalan ya. Pak Indra ya pahamnya sedikit masukan untuk yang kemarin balikan ya Pak ya. Kalau mau pengen juara, Alhamdulillah mah juara Pak. ya alhamdulillah kemarin udah juara Harapan satu ya. Kalau mau meningkat lagi, kalau bisa yang tanah kosong itu dibikinlah apa ya, taman bisa atau taman singkong bisa. Soalnya kemarin dinilai itu kan banyak tanah kosong. Iya. Ya, terus kemarin hari H itu ada bekas pembakaran sampah. Sementara di situ nggak boleh ada bekas sampah di situ. Kita yang pembukuan, nanti pembukuannya gitu. Kalau lingkungan masih jadi untuk kedepannya, insya Allah kalau masih Pak Jiar yang jabat ya, insya Allah masih ada lomba lingkungan. Kayak kemarin nanam apa pisang tuh nggak apa-apa gitu, yang penting tanah jangan dibiarin kosong aja. Jadi memang tiap kawan kita kendalanya ke situ. Kita pun dari pengurus telah menyampaikan. Kalau program di kelurahan kita udah menyampaikan program musrembang, tetap kita salurkan musrembang. Oh ini ya. Cuma sampai saat ini alhamdulillah belum terrealisasi. Jadi intinya pembangunan di lingkungan dan kembali lagi ke wilayah masing-masing. Pembahasannya dan orangnya lagi itu saja, sebenarnya ada peningkatan, ada pengurangan. Ya. Jadi mungkin nanti kita tadi masukkan dari Pak Henry ada PIC-nya. Kalau untuk di humas setiap pembangunan untuk kebersihan ada. Ini kembali lagi, saya sih mengharapkan kalau kita terapkan sistem denda itu terlalu apa ya? Karena apa? Untuk dendaan roda aja ada yang berkomentari. Apalagi yang kayak dendaan. Pusing aja. Ya. Kalau untuk kita masuk satu persatu ke warga, kenapa tidak roda? Kenapa tidak terbagi? Kenapa tidak apa? Mungkin kita bisa terima masalah itu. Bilang apa? Tapi nanti tetap, oke saya masukin itu, saya terima masalah kayak tadi. Maklumi itu. Tapi mungkin ada sisi lainnya, Pak. Ibunya, Pak, bapak saya lagi libur nih, maaf nih, tapi ini ada pisang goreng 2 piring, alhamdulillah kan begitu ya. Begitu ya, jadi kurangin guys. Ya, ya begitu kan. Mungkin sebelum kerja bakti, satunya mungkin kita data kali ya. Bisa. Kita data aja satunya ya. Bapak tolong besok kerja bakti, adil Pak. Aduh maaf saya ada keluarga, ada pernikahan apa? Oke silakan Pak, konsekuensinya apa Pak? Nasi minum ke, nasi apa ke gitu ya? 10.000. Kita tidak sekalian gitu ya. Tapi tolong dibantu, jangan iya doang, tapi dia pengurus itu doang, jangan. Saya juga kembali, pengurusnya itu doang. Makanya saya bilang tadi PIC-nya teh. Ya, oke, tadi maksud Henry. Oke, jadi kedepannya saya juga sama, minggu ada kerja dari libur. Mau nanti saya lagi masak tenda mau lagi masak rumput pakai ya gitu. Mending nggak nyangge. Alhamdulillah ditanya Pak. Satu lagi benar ya Pak. Minta keterangan ya. Dan kedua tadi maaf. Lagi saya masih menerima sabar ya alhamdulillah gitu kan. Tapi saya tahu dari warga. Kebetulan ini ada masukan dari Bapak Heri sebagai ketua tenda nih ya, ketua panggung. Di sini ada kas tenda
sampai saat ini itu 1.471.500. Alhamdulillah. Ya. Kedua, dari Pak Heri sendiri punya pesan, punya amanah. Kalau sekiranya bapak-bapak ada yang sanggup pasti megang kepengurusan kamu pada enggak? Kalau ada yang sanggup, Pak Heri mau persilakan. Ada nggak? Saya punya T4, punya T4. Jadi intinya di dalam penggunaannya, di dalam perawatannya, terus merasa memiliki lah. Jadi kemarin saya mau Pak Heri, kalau bisa untuk warga RT 04 nanti akan saya datang di Pak Heri, diwajibkan jadi anggota tenda Rokago. Jangan punya anggapan saya masih lama, saya masih lama. Jangan melihat bukunya. Saya mengingat apa yang menjadi fasilitas atau barang-barang yang memiliki RT 04, saya pengennya itu punya warga RT 04. Ya, jadi suatu saat ibadah ada yang hajat, ada yang meninggal, ada yang apa. Jadi tidak ada perbedaan nilai nominal. Intinya, oh iya itu ada yang meninggal, silakan pesannya tanya. Alipasnya, jadi kita mengeluarkan untuk acara maulid 150.000, jadi total akhir 398.000 ya. Kalau nggak kayak itu 7 tahun. Nah, jadi sebenarnya kita jamaah kan banyak ya di sini, maksudnya ya yang hadir sedih ya banyak. Itu aja lagi kalau iya. itu sama kayak kerja bakti sama rapat orang itu. Iya, kalau mas ngomongin kalau pengajian berkurang 20 orang. Iya. Itu saya maksudnya yaitu ya kembali ke hati bapak-bapak ya, kembali ke kesalahan bapak-bapak. Dan kalau pengen amal yang banyak ya, dan pengajiannya ditekankan dan diharapkan saya itu untuk roda sekali lagi menginformasikan keluarga, kalau yang tidak hadir yang tidak ini tolong disampaikan. Kalau mengisi daftar hadir roda itu wajib, sebenarnya wajib ya, mengisi daftar roda itu wajib. Karena apa? Mau nanti keputusan digang sendiri di mana silahkan, tapi saya punya proses pusat yaitu untuk daftar hadir ya. Kalau nanti habis hadir, habis katakan di pos ini tiba-tiba dia mau pulang, nah itu mesti koma aja, berarti dia bukan dia dari awalnya. Kalau dia dari rumah, saya mau roda hadir ke sini, kata nanti posnya di belakang dulu ya. Kalau saya mau adanya kalau roda yang tidak saya hadir, nanti mobil mau ke rumah mau apa, itu kan dosen aku sendiri kan. Saya pengen kalau untuk yang hadir roda yang putaran sebelumnya tertunda ya karena ya banyak hal ya. Nah itu kalau bisa jangan sampai double pasaran itu, karena penghitungan kadang-kadang yang ditarik itu pakai perasaan saya berangkat padahal di absennya benar kosong gitu, tapi ada yang perasaan seperti itu kemudian merasa memang udah 2 tapi bayaran 1 itu kan kadang-kadang ya jadi bukan juga kan ya. Kemudian yang lainnya absen di grup lain yang tadi disampaikan Pak RT itu kalau bisa kolomnya dipas aja. Di absen itu kan di bawah ya, sehingga orang potensi isi di situ. Kalau usah dikasih skor nggak apa-apa supaya nggak ada orang lagi. Kemudian itu bila mana malam ini saya berbicara dan curhat karena saya lebih baik transparan ya daripada kita harus ini, karena ini dari semua ini tetap saya kembali keluarga pengen si guyup rukun gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan setelah dari rapat ini tidak ada salah sangka, tidak ada salah curiga, tetap kita nama saudara, keluarga, tetangga ya. Nah mungkin itu aja. Silakan ke penasihat Pak Puji untuk menyampaikan
sederhana tentang ujian apa silakan Budi. Oh, sebentar. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin pesan dan pesan saja menanggapi apa yang telah dibicarakan. Pertama, laporan kesan dari Bapak dan nanti bahasa yang kedua ada ceramah juga, ada ceramah. Kayak itu kan orangnya ibaratnya kan susah karena ini yang orang kedua pasti akan aktif. Nah kalau orang dari rumah ya otomatis ada lah sekretarisnya karena kasih lebih berapa ya. Untuk Kasari dari dulu dari kantor pintu dibentuk dari sapi iya masa saksi itu belum ada 1 juta ya minus itu berarti kan berarti sama bapak juga ya kesadaran ya namanya pasti pakai pasti Alhamdulillah Pak. harusnya bertambah ya Pada mendem. harusnya bertambah terus Belum ya. terutama saya dulu sebagai keluarga dan memproduksi orang itu sebelum dulu kita promosikan satu-satu yang promosikan dapat bis saya kan alhamdulillah kan seperti itu. Nah seperti itu Pak itu bilang semua warga semua berfungsi ada tidak tapi saat ini bisa diterima ya. Jadi saya harapkan para sekretaris kalau nanti kita lagi dengan modal di sebelah jumlahnya di sebelah nanti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ada perbedaan itu wajar. Kalau ada masukan, alhamdulillah sebagai syukur. Dan saya pun sebagai pengurus RT 04 mohon maaf hanya bisa woro-woro, hanya bisa ayo mengajak masalah nanti berjalan lancar atau belumnya namanya manusia ya. Tapi saya mengatakan inti dari tugasnya RT hanya merukunkan tetangga, intinya ke sana. Kalau udah rukun, udah guyup, kita nanti apa-apa juga pasti bisa terlaksana. Dan juga saya mohon maaf kalau malam ini saya ada salah-salah kata atau sering curhat ya, karena daripada saya nanti ubahnya tambah banyak karena jadi saya mohon maaf kepada ibu-ibu bapak yang ada malam ini saya bicara ada kesalahan tidak lain hanya untuk pembangunan di wilayah peserta mengajak kepada bapak. Jadi saya mohon maaf juga bila mana ada salah-salah kata atau perasaan ada manusia ya tetap bukannya salah. Dan juga saya mengharapkan ke depannya yang mudah-mudahan ayo kita ke depannya lebih baik lagi di wilayah peserta. Ayo kita hidup lagi ya. Karena saya melihat tuh kayak enak kalau udah rukun guyup gitu kan. Masalah keuangan sama-sama juga kita juga ya begitulah pokoknya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih rapat malam ini udah ada titik terangnya. Kalaupun belum realisasi yang mohon bersabar. Tetap saya optimis dan saya pesan setiap ada masukan, setiap ada himbauan, setiap ada koreksi ke RT atau pengurus silakan bicarakan secara baik-baik. Saya sih pengen di forum, tapi kan forum ketemunya 3 bulan sekali ya. Jadi tetap kita mengedepankan kalau warga setuju, saya ikut setuju, gitu kan? Intinya begitu. Dan saya juga mohon maaf bila mana dalam melaksanakan tugasnya mungkin saya ada sedikit tergesa-gesa atau gimana mungkin itulah wajar saya kebetulan saya kebun ini silakan untuk doa Pak Budi ditutup sama-sama terima kasih Allah mudah-mudahan sejahtera ini membawa berkah bagi kita semuanya dan tentunya
muter. Kasih Pak Indra dulu tuh. Pak Indra dulu tuh. Keburu ngantuk katanya itu Pak Indra itu. Kerupuk dagingnya tuh, ada dagingnya. Habis ngoceh ngantuk dia. Oh iya siap. Buat besok sarapan ya. Sini. Kerupuk estafet. Sini. Dateng rapat, mau loro bae. Rapat. Sama ayah. Cobain dulu.